Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar dan kita sudah masuk di surah Al-Infitar. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Ketika as-sama' langit itu infatarat, terbelah. Wa idzal kawakibu intatharat. Dan ketika al-kawakib, bintang-bintang itu intatharat, berjatuhan. Wa idzal biharu fujjirat. Dan ketika lautan dipancarkan. Wa idzal quburu bu'sirat. Ketika al-kubur, kuburan-kuburan itu dibongkar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ini jawabannya, disitulah jiwa akan mengetahui apa yang dia telah lakukan dan apa yang dia akhirkan, yang dia tidak lakukan. Ini tentunya mirip dengan surah sebelumnya, itu surah At-Takwir. Surah At-Takwir. Oleh karena itu, santri yang menghafal dua surah ini, hafal juz 30, biasa kalau setoran, kita campur-campur, tak balik-balik. Ya, paham ini? Sujirat jadi fujirat, fujirat jadi sujirat, dan seterusnya. Dari ini anak tahfidz yang tahu ya. Ya, anak tahfidz. Kalau dia tidak hafal, ya tidak ngerti. Bisa paham ini? Baik. Nah, mirip. Ya, mirip. Kita baca tafsirnya. Ai idzas sama'u insyaqqat. Idzas sama'u fatarat. Apa itu infatarat? Ai insyaqqat. Ketika langit itu insyaqqat, terbelah. Wakhtalla nidhamuha. Rusak, hancur susunannya, bentuknya. Ya, antum lihat ini langitnya sempurna, ya, tidak ada cacatnya. Antum lihat kembali, ya, tidak ada pecahnya, cacatnya. Beda buatan manusia ya. Bagaimanapun hebatnya, pasti ada cacatnya. Ya, jadi pahami. Adapun langit tidak ada. Tapi nanti kelak di hari akhirat, langit yang kita lihat ini kokoh, sempurna, ini akan hancur, terpecah. Wa idzal kawakibu intatharat, ay wa idzal kawakibu tasaqatat. Ketika al-kawakib itu bintang-bintang yang kita lihat di setiap malamnya atau hampir di setiap malamnya, ini indah di langit, ya, tinggi di atas, ini akan berjatuhan, ya, akan intatharat, terhambur, berjatuhan. Kemudian yang ketiga, wa idzal biharu fujirat, ay wa idzal biharu fajjarallahu ba'daha fi ba'dhin fadhahaba ma'uha. Ketika Allah Subhanahu wa taala memancarkan sebagiannya kepada sebagian lainnya sehingga habis airnya. Taib. Wa idzal quburu bu'sirat, ay wa idzal quburu qulibat bi ba'si man kana fiha. Ketika kuburan itu dibalik, dibongkar dengan dibangkitkan siapa yang ada pada kuburan tersebut. Bisa dipahami? Ini hari kiamat, hari kebangkitan, hari di mana manusia berdiri dari kuburannya masing-masing, kemudian berjalan menuju pada mahsyar. Jawabannya, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Hina idzin
ta'lamu kullu nafsin jami'a a'maliha ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhara wa juziyat biha. Ketika itu, hina idzin, jawaban dari idza, ketika itu setiap jiwa akan mengetahui semua amalannya, dinampakkan di hadapannya, dia terima catatan amalannya, apa yang berlalu darinya dan apa yang ta'akhkhar, apa yang dia tidak lakukan, apa yang dia tidak amalkan, wa juziyat biha. Ya, bukan sekadar tahu, tapi dia akan dibalas dengan amalan tersebut. Kalau antum melihat situ di tafsir disebutkan kullu nafsin. Dari mana diambil ini? Karena nafsun nakira dalam susunan syarat, ya ada idza situ. Kemudian juga kenapa dikatakan jami'a amaliha? Karena diambil dari ma mausulah. Ini lafaz umum semua. Ya, ma mausulah. Atau adapun tadi nafsun itu nakirah dalam susunan apa? Syarat. Kalau nakirah dalam susunan penafian, larangan, syarat, istifham, ini maknanya umum. Ya, setiap jiwa kita semua termasuk tentunya akan mengetahui apa yang kita telah lakukan dan apa yang kita tidak lakukan, telantarkan, dan kita akan dibalas sesuai dengan apa yang kita lakukan tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang gharraka, menjadikan kamu lalai, tertipu, gurur terhadap Rabbmu yang maha mulia. Perhatikan khitabnya di tafsir, ya ayyuhal insanu al-munkiru lil ba'ts. Wahai manusia yang mengingkari akan adanya hari berbangkit. Ini dikhitab kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan setelah diikrar sebelumnya, di beberapa ayat sebelumnya, akan pastinya hari berbangkit. Yang dirinci tadi kan ada 4 kejadian, ya, dengan langit, bintang-bintang, lautan, kemudian kuburan. Dikhitab kepada mereka. Paham ini? Orang-orang kafir, begitu pula orang-orang musyrikin. Ya, kita sebutkan ya, jadi orang musyrikin bukan hanya sekedar musyrik, ya, kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka juga mengingkari akan adanya hari berbangkit. Ya, mereka ingkari, mereka tolak. Sebab ini, oleh karena itu banyak dalam ayat, ya, Al-Quran penyebutan penetapan akan hal ini, termasuk apa yang kita sudah baca. Paham ini? Ya, mereka dipanggil di khitab. Ma gharraka bi rabbikal karim, ay mal ladzi ja'alaka taghtarru bi rabbikal jawad al-katsir al-khair. Al-katsir al-khair. Al-haqiq bi syukri wa ta'ah. Apa yang menjadikan engkau, ya, ma gharraka ay mal ladzi ja'alaka taghtarru. Apa yang menjadikan engkau tertipu, iktirar terhadap Rabbmu yang maha al-jawad, maha baik, yang sangat banyak kebaikannya. Kita terjemahkan kalau untuk orang itu dermawan, ya, dermawan, sering memberi. Al-haqiqi bisyukri wa ta'ah, yang sangat pantas untuk dirimu untuk bersyukur dan taat kepadanya. Kita diberi nikmat, kewajibannya adalah bersyukur. Dan syukur itu dengan 3. Pertama dengan hati, kedua dengan lisan, ketiga dengan anggota badan.
Dengan hati kita yakini, dengan seyakin-yakinnya seluruh nikmat datangnya hanya dari Allah. Dengan lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita menceritakan nikmat tersebut sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian kita gunakan nikmat tersebut untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita gunakan untuk bermaksiat. Nah, di sini kita banyak-banyak lalai. Kita dapat nikmat, ya. Paham ini? Apalagi dalam kondisi kita sedang berada di atas dosa. Ya, hati-hati itu. Itu namanya istidraj. Ya. Lagi bermaksiat, jaringan lancar, sinyal full, paham ini? Baterai penuh, dan seterusnya. Jangan kira, ya kan? Lalai kan? Tertipu. Ya. Paham ini? Ada uang, ada ini, ada semua. Baik. Jadi apa yang menjadikan engkau tagtarru terhadap Rabbmu yang maha baik, yang sangat banyak kebaikannya, yang sepantasnya bagi dirimu untuk bersyukur kepadanya, taat kepadanya. Ya, kita kalau dapat nikmat, ya jangan sekali-kali kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ini? Karena tentunya Allah berikan kita nikmat tersebut bukan untuk itu, tapi agar kita semakin tunduk dan taat kepadanya, semakin dekat kepada dirinya. Bisa dipahami ini? Baik. Alladzi khalaqaka, terhadap Rabbmu yang maha mulia yang telah menciptakan dirimu. Ya, Allah sudah cipta kita dari setetes air yang hina. Ya, Allah bentuk kita dia segumpal darah, segumpal daging, dan seterusnya sampai kita besar seperti ini. Ya, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dicipta di atas sebaik-baik bentuk untuk sebuah kemuliaan. Maka jangan kita hinakan diri kita. Paham ini? Allah cipta kita untuk tujuan yang mulia, agar kita bisa meraih kemuliaan di sisinya kelak, di akhirat kelak. Alladzi khalaqaka, alaysa huwa alladzi khalaqaka, bukankah dialah yang telah menciptakan dirimu? Ya, fa'adalak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sempurnakan penciptaanmu. Fasawwa khalaqaka fa'adalak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Coba lihat ini, susunan tubuh kita luar biasa. Ya, berbeda dengan hewan. Ya, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Paham ini? Ya, mata kita menghadap ke depan, ya, hidung kita lubangnya menghadap ke bawah, dan seterusnya. Bagaimana kira-kira nih kalau lubang hidung menghadap ke depan? Ya, kalau naik motor setengah mati, harus pakai masker. Ya, dan seterusnya. Di hidung ada rambut-rambut ya menyaring. Subhanallah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Habis kita pikir diri kita. Ya. Paling minimal kita lihat banyak saudara-saudara kita sekarang ya sedang di rumah sakit, penuh-penuh rumah sakit. Ya, kalian lewat rumah sakit apapun di Makassar ini, lihat jam-jam besuk. Ya jangan sekarang ya, sekarang kelihatan sunyi ya, karena tidak ada yang besuk. Ya jam segini tidur pasiennya, paham ini? Tapi jam-jam besuk, ya jam-jam 10 atau sore-sore, malam-malam itu penuh. Penuh maksudnya apa? Banyak yang besuk berarti banyak orang sakit. Ya, di IGD dan seterusnya. Paham ini? Banyak yang sudah cacat hilang. Kita sempurna, alhamdulillah. Allah sempurnakan kita. Paham ini? Itu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa paham ini?
fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ay wa rakkabaka li adai wadhaifika fi ayyi suratin syaa khalqaka. Syaaha khalqaka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyusun kamu untuk menunaikan wadhaifnya. Ya, tugas dan fungsimu. Paham ini? Pada bentuk apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki penciptaan dirimu. Ini ada tanda tanya situ karena memang masih istifham. Ma gharraka, ma istifhamiyah situ. Bisa paham ini apa yang menjadikan kamu lalai ya terhadap Rabbmu. Ini dikasih tanda tanya di dalam tafsir karena memang manya istifhamiyah. Bisa dipahami? Baik. Sini ya Syekh As-Sa'idi rahimahullah dalam tafsirnya. Antum semua sudah punya tafsir Al-Karim Ar-Rahman ya. Jadi antum sekali lagi kita sudah pernah ingatkan, jadi kita baca tafsir Al-Muyassar, ringkas sekali. Bukan berarti kita mencukupkan dengan ini, tapi kita baca juga tafsir yang kita miliki yang lainnya. Ya, ada tafsir As-Sa'idi, ada tafsir yang lainnya. Apalagi baca tafsir Ibn Katsir. Bisa paham ini? Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan situ, yaqulu ta'ala mu'atiban lil insani al-muqassiri fi haqqi rabbih al-mujtari ala masakhitihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, mengingatkan, ya, mu'atib, menegur manusia yang muqassir, yang kurang dalam menunaikan hak Rabbnya. Ya. Coba kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita luar biasa, sempurna nikmat ini. Semua nikmat datang hanya dari Allah. Ujung kaki, ujung rambut, semua nikmat kesehatan, nikmat agama. Tapi bagaimana kita dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban kita, meninggalkan dosa dan maksiat. Coba kita lihat diri kita. Ya. Diarahkan inayat ke diri kita masing-masing, bukan kepada orang lain. Al-muqassir fi haqqi rabbih, yang kurang dalam menunaikan hak Rabbnya. Ya, sejauh mana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memberikan ibadah kepada Allah, mengikhlaskan niat hanya karena Allah. Ya. Ya, sampai kita banyak-banyaknya kita mungkin ya beribadah, mungkin riya, sum'ah, mengharap pujian manusia. Al-mujtari ala masakhitih, yang lancang ya melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa paham ini? Apa kata Allah? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Kata Syekh, atahawunan minka fi huquqi? Apakah kalian meremehkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, am ihtiqaran minka li'adabih? Atau kamu menganggap remeh azab Allah Subhanahu wa taala? Am adamu imanim minka bijazaih? Atau kalian ya kamu tidak beriman akan balasan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dicoba lihat ini, tiga ini ya. Meremehkan hak Allah Subhanahu wa taala, menganggap remeh azab Allah Subhanahu wa taala, atau tidak beriman, atau kurang keimanan terhadap balasan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya bentuk iktirarnya kita. Bisa paham ini? Kembali ke sini. Kembali ke sini, masuk mana? Mungkin kita tidak ya anggap kecil azab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita kurang yakin tentang pahala Allah. Ya. Sehingga kita tertipu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ya, Al-Karim. Paham ini? Semua kebaikan datang darinya. Ya, ini kadang melalaikan kita jemaah sekalian. Oleh karena itu banyak-banyak biasa sadar ya, kena musibah sadar ya. Paham ini? Ya, dengar perkara yang diharamkan, ya pas mulai bunyi-bunyi telinganya, oh sadar. Aduh, ini mungkin ya. Paham ini? Matanya melihat perkara yang diharamkan, pas matanya lain-lain, ya sudah kabur-kabur ini. Dan seterusnya. Ya. Allah ingatkan kita, tegur kita, kasih musibah kita,
supaya kita kembali la'allahum yarji'un. Kan kita banyak-banyak itu, kalau dikasih sudah lalai. Ya. Apalagi hari Sabtu. Oh, subhanallah. Biar mau azan masih sibuk dengan sampai azan pun Bahkan sampai di majelis ta'lim, majelis ilmu, maghrib sebentar insyaallah. Yang dia pikir casnya ini sudah masuk atau belum. Jadi matanya lihat kitab, lihat kabel, lihat colokan. Paham? Itulah kita manusia, ya kan? Kalian senyum karena pengalaman. Baik. Tidak bisa dipungkiri ya, meski ini Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Walaupun ini di tafsir dikatakan al-munkir lil ba'ats, tapi ini ayat umum untuk kita semua. Bisa paham ini? Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla bal tukadzibuna bid-din." Sekali-kali tidak, bahkan kalian mendustakan ad-din. Itu hari pembalasan. Nah, ini yang dibilang tadi di tafsir, yang dikhitab adalah al-munkiril lil ba'ts. Baik. Perhatikan tafsirnya, laisal amru kama taqulun min annakum fi ibadatikum ghairallahi muhiqqun bal tukadzibuna biyaumil hisab wal jaza. Jadi bukanlah perkara tersebut sebagaimana yang kamu katakan. Kalian katakan bahwasanya kalian ketika kalian beribadah kepada selain Allah, kalian itu muhiqqun, kalian itu dalam posisi benar. Ini siapa ini? Orang-orang musyrikin yang kita bilang tadi. Jadi orang musyrikin bukan hanya sekedar musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan ibadah kepada selain Allah, tapi mereka juga mengingkari akan adanya hari berbangkit. Bisa paham ya? Mereka ingkari itu, akan adanya hari kiamat, hari berbangkit. Bisa paham ya? Ini ingat terusin ya. Jadi mereka di antara sifat pokoknya mengingkari akan adanya hari berbangkit. Dan dihujai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Penetapan akan adanya hari berbangkit luar biasa dengan berbagai macam bentuk. Paham ini? Bisa paham ini? Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna 'alaikum lahafizin. Dan sungguh atas kalian itu ada lahafizin, ada hafizin, malaikat-malaikat yang menjaga. Perhatikan, hafizin itu mansub dengan ya sebagai isim apa? Isim innah muakhar. Paham ini? Isim innah muakhar. Alaikum khabarnya. Baik. Tafsirnya perhatikan, wa inna alaikum, apa itu hafizin? Ai wa inna alaikum la malaikatan ruqabaa. Itu atas kalian itu ada malaikat-malaikat yang ruqaba, yang senantiasa menyertai kalian. Raqib, ruqaba jamaknya. Paham ini? Menjaga amalan-amalan kalian. Dia akan disebutkan juga katibin. Kiraman katibin. Ai kiraman 'ala Allah. Malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Katibin, ai katibina lima wukilu bi ihsa'ihi. Itu mencatat apa yang mereka ditugaskan untuk menghitungnya, di ihsa. Maksudnya itu tidak ada yang luput. Tidak ada yang luput. La yafutuhum min a'malikum syai'un. Tidak ada sedikit pun suatu apapun yang luput dari mereka dari amalan-amalan kalian. Dan tentunya ikhwas kalian akan melahirkan apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah. Dan ini yang paling penting kita miliki sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang santri. Kita itu taat kepada Allah, melaksanakan kewajiban dan meninggalkan dosa dan maksiat bukan karena ustaz. Karena ustaz Ubaid, ustaz Musakir, bukan. Karena pengurus. Oh, enggak. Susah kalian kalau seperti itu.
nanti ada CCTV baru soleh, ya. Jadi orang baik, di belakang CCTV, dibawa CCTV. Kan CCTV kan begini, kalau dibawanya dicari, oh di sini aman. Naudzubillah. Seakan-akan dia lepas dari pengawasan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mencatat. Oh lari kemana? Ya, lari ke WC, lari ke sini, tidak bisa lepas. Antum tidak bisa lari, kita tidak bisa. Ya, apa yang antum buka di HP, apa yang antum tonton, apa yang antum dengar di headset, walaupun temanmu tidak dengar, itu tercatat semua. Ya, rugi antum beramal karena takut ustaz, rugi. Dan kita tidak pernah didik kalian begitu, tidak pernah. Kita didik kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham, yakin akan hal-hal seperti ini. Paham ini? Ada malaikat. Ya, ada malaikat yang mencatat. Paham ini? Tidak luput sedikit pun dari amalan kalian. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Mereka ya'lamun, wa jamaah, mereka, siapa ini mereka? Para malaikat tadi. Yang mulia, yang mencatat, yang menjaga kita, yang menyertai kita. Mereka itu mengetahui ma taf'alun. Ma apa sini? Ma mausulah. Maknanya umum, semua. Iya. Yang kita lakukan baik maupun jelek, sedikit maupun banyak, kita lakukan terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Mereka tahu, mereka catat. Tidak ada yang luput. Jadi ini ayat-ayat seperti ini. Yang pertama tentunya tadi melahirkan muraqabatullah, yang dengannya kita tidak lancang melanggar ketika kita bersendirian. Ya. Dengan HP mojok, ya, tutup selimut, ya, di kapsul. Ya, ngapain sembunyi jauh-jauh? Antum mau lari kemana? Ya, ada malaikat yang menyertai. Lagian pun tidak ada malaikat pun Allah Maha tahu, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', Al-Basir. Mau lari kemana? Apalagi memang ada malaikat yang mencatat. Allah bukan butuh sama malaikat, tidak. Itu memang hikmah Allah Subhanahu wa taala. Toh tidak ada malaikat pun, itu saya bilang tadi. Allah As-Sami', Al-Alim, Al-Basir. Cukuplah ini yang jadi ya rem untuk kita. Paham ini? Ya. Pikir-pikir, oh ini Allah lihat saya, biar saya lari kemana? Ustaz Muzakir tidak ada memang, tidak ada satu bait, tapi Allah Maha melihat. Ya, ada malaikat. Ini satu ya, ya bisa jadi pencegah diri kita dalam melakukan maksiat. Ya. Yang kedua, ayat-ayat seperti ini akan melahirkan ketenangan kepada kita. Bahwasanya apa? Amalan apapun, ibadah apapun yang kita lakukan, walaupun orang tidak lihat, tidak ditangkap CCTV, tidak diliput, tidak ada kamera, tapi Allah Maha tahu, ada malaikat yang catat. Nah, ini melahirkan apa? Ketenangan. Ya. Biar orang tidak lihat, tidak penting. Yang penting Allah Maha tahu. Ini melatih kita untuk ikhlas. Ya. Kita ada ibadah-ibadah yang hanya kita dengan Allah yang tahu. Ya, paham ini? Ya mungkin rajin salat malam, temannya pada tidur dia. Paham ini? Dia bangun salat malam. Ya, pas temannya bangun dia istirahat, dia kelihatan tidur dia. Ya, paham ini? Tidak penting, temannya tahu. Paham ini? Yang penting dia paham ada malaikat yang mencatat dan Allah Maha tahu. Ini melahirkan ketenangan. Ya, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dibalik, ya. Rugi saya ini salat malam, tidak ada yang lihat saya. Ya, tidak ada kamera. Nanti ramai. Jadi riya namanya. Siapa ini? Baik. Ya sini mausulah artinya umum. Oleh karena itu ditafsir apa tadi? Ya'lamuna ma taf'aluna min khairin aw syarr. Mereka mengetahui apa yang kalian lakukan dari kebaikan ataupun kejelekan, seluruhnya. Ya, seluruhnya. Tidak ada yang luput. Semua tercatat. Ya, oleh karena itu hadis bitaqah, ya, hadis bitaqah itu orang
yang didatangkan, yang punya amalan soleh hanya tertulis dalam satu kartu kecil. Itu amalan solehnya. Sekarang dosanya bagaimana? Dosanya bagaimana ini? Dia punya 99 lembar catatan dosa. Satu lembar ya, satu lembar bagaimana besarnya? Seperti HVS Quarto. Ya, A3, A4. Satu lembar catatannya seperti luasnya sejauh mata memandang, ujung pukul ujung. Ya. Itu siapa yang catat itu? Siapa yang catat? Para malaikat. Ya, apalagi hari Sabtu. Ya, hari Sabtu ini ya harus banyak hati-hati. Ya kan, senyum-senyum karena baku tahu. Ya, sebentar baku lapor. Baik. Bisa paham ini? Ya kembali ke kita, dan itu butuh latihan. Memang tidak bisa langsung kita sempurna, langsung begini, tidak, pelan-pelan. Ya. Dan kita memang belajar bukan hanya untuk ditahu, tapi untuk diamalkan. Ya kan? Kalian datang capek-capek jauh-jauh dari rumah, jauhnya rumahmu, di kampungmu di mana? Ya, datang ke Batuwaraya. Paham ini? Datang ke JF, RBA belajar. Cuman mau tahu saja, tidak diamalkan, rugi. Bahkan di sini kita latihan teman-teman kita kiri kanan, teman-teman soleh, teman-teman baik. Ya, yang dukung kita, ingatkan kita. Bisa paham ini? Baik. Kemudian lanjut. Innal abrara lafi na'im. Sungguhnya al-abrar, orang-orang baik, itu betul-betul akan berada dalam na'im, dalam kenikmatan. Siapa al-abrar itu? Ay innal atqiya'a al-qa'imina bihuquqillahi wa huquqi ibadihi lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa, yang tegak menunaikan hak-hak Allah, hak-hak hambanya, betul-betul akan berada dalam kenikmatan. Ya, cukuplah apa yang kita baca di surah An-Naba. Ya, sebagian dari penyebutan balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Sudah tahu lewat? Ini saja luar biasa ini. Ayo. Innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Ini saja kita tadabburi, luar biasa. Ya. Untuk orang-orang yang bertakwa, mafazan, kemenangan. Hadaiqa, kebun-kebun. Wa anaba, apa anaba? Anggur-anggur. Ini saja boleh. Kita mungkin di dunia miskin, ya. Kurang makan, kurang ini. Di surga tidak ada seperti, tidak ada orang kelaparan. Tidak ada orang kekurangan. Ya, tidak ada orang, tidak ada tempat tinggalnya. Ya. Hanya kontrakan, tinggal di kolong nyawa, tidak ada. Coba dikasih istana, dikasih rumah di surga. Bukan rumah kontrakan, bukan rumah kos, bukan rumah perumahan, bukan. Rumah di surga. Ya. Sendirian dia situ, jomblo. Tidak ada. Semua dikasih pasangan. Ya, kita kan banyak-banyaknya kalau anak muda itu ya, itu perempuan. Ya, fitnah yang paling besar untuk kita para lelaki adalah fitnatun nisa. Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak meninggalkan sebuah fitnah yang lebih berbahaya atas para lelaki setelahku dibandingkan fitnah perempuan. Ya, jadi kalau Sabtu begini hati-hati ya. Ya, tahan. Bahkan bukan hari Sabtu, walaupun hari yang lainnya. Ya, kalian sering keluar. Ngapain sering keluar? Di luar banyak bahaya. Ya, di jendela ini banyak bahaya. Ngapain? Ya, mending di masjid. Ya.
Paham ini? Bisa paham ya? Kamu saja kalau keluar rumah pakai masker, kan bahaya Ustaz, banyak debu. Lebih bahaya mana? Kamu dengan akhwat. Kamu dengan perempuannya lewat-lewat. Tapi senang juga dia. Ya, berhadapan dengan bahaya. Paham ini? Jadi santri di masjid saja, di masjid. Ya, di masjid, dibawa kalau memang dibutuhkan kembali ke masjid, begitu. Bukan dibalik, ya. Kalau sholat di masjid, sudah sholat langsung turun ke sawah. Ya, samping kanal. Tidak begitu. Santri itu kebanyakannya di masjid, bukan kebanyakannya ke sana kemari, tidak. Bisa paham ini? Toh misalnya antum ingin berolahraga, olahraga. Sudah olahraga, balik lagi ke masjid. Ya. Antum mau murojaah yang terbaik di masjid. Ya. Tidak banyak yang mengganggu. Kamu murojaah, astagfirullah. Baik apa masuknya? Apa masuk itu hafalan? Istighfar terus. Ya, istighfarnya juga cuma di lisan. Ya, bisa paham ini? Baik. Jadi santri ahsannya di masjid. Itu paling bagus. Ya, tempat paling bagus, paling aman. Ya, paling tentram. Bisa paham ini? Apalagi ada colokan, ya, sisa pasang kipas. Bisa paham ini? Pasang kipas angin. Mengaji 1 juz, 2 juz, tidak kepanasan. Ada kipasnya. Ya, ada kipasnya, ada air minum. Alhamdulillah. Ya, di luar panas, banyak debu, tapi suka juga. Apalagi ada headset, ada HP. Oh, sudah terhambur. Ini orang-orang yang bertakwa, ya, jadi sabar ya. Kita seperti ini ya tidak lama, ya. Antum berjuang mempertahankan ketakwaannya antum tidak lama. Dan Allah akan balas dengan berkali-kali lipat. Ya. Berat kan? Saya sabar. Ya, sabar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa innal fujjara la fi jahim. Sungguhnya orang-orang fajir betul-betul akan berada dalam neraka jahim. Ai wa innal fujjara alladzina qassaru fi huquqillahi wa huquqi ibadihi la fi jahim. Sungguhnya orang-orang fajir yang qassaru, ya, mereka kurang dalam menunaikan hak-hak Allah, hak-hak hambanya, betul-betul akan berada dalam neraka jahim. Neraka yang sangat panas menyala-nyala. Ya. Apalagi dia tidak menunaikan hak Allah berupa tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hak Allah atas hamba. Ya, ayyuhiduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Dibaca di kitab tauhid. Paham ini? Apa hak Allah atas hamba? Haknya diesakan. Hanya dia yang diibadahi, hanya dia yang kita sembah. Dan kita tidak mencari ilah selain Allah, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hak yang paling besar, hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di ayat hukuk al-asyara, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, 10 hak disebutkan. Yang paling pertama apa? Hak Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Itu 9, sisanya hak hamba. Ya. Ya, kedua orang tua, karib kerabat, tetangga dekat, jauh dan seterusnya, itu hak hamba. Ya, hati-hati ya taksir pada perkara ini. Ya, taksir pada perkara ini, kurang dalam perkara ini. Ancamannya apa? Neraka. Bayangkan disusul innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Di sinilah prinsip agama at-targhib wa tarhib. Ya, ada targhib, dorongan motivasi, ya, supaya kita semangat beramal, dan ada tarhib, pertakutan agar kita takut ya akan kefajiran, dosa dan maksiat, ya, neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, sinilah kita berputar antara khauf dan roja. Ada khaufnya, ada rojaknya. Apa itu? Kode itu? Apa ya? Tes mic. Sudah habis waktu? Oh, saya kira belum jam 7, saya kira sudah dikode. Hah? Habis waktunya? Baik, lanjut. Tes mic. Hah? Oh, di belakang. Baik, sampai mana tadi? Jadi khauf dan roja. Ya, khauf dan roja. Ini jangan sampai hilang salah satunya. Kalau hanya ada roja, tidak ada khauf, jadi siapa? Jadi orang murji'ah.
Ya, ada khauf, tidak ada roja, bisa jadi orang khawarij, waidiyah. Hati-hati. Kalau ada roja, tidak ada khauf, ini bisa apa? Los. Ini tidak ada takutnya. Ya kan? Ya, kalau orang tidak ada takutnya kepada Allah, pada neraka, los. Dia mau mencuri, ya, mau lihat ini, dengerin, tidak ada. Tapi sebaliknya, kalau dia dominan takutnya, tidak ada rojaknya, bisa jatuh dalam al-ya'as. Ya, putus asa dari rahmat Allah. Kalau tadi merasa aman dari makar Allah, kalau tidak ada khaufnya. Nah, ini bencana. Kapan hilang salah satunya? Jadi selalu digandengkan penyebutan surga, neraka, surga. Ya, bisa paham ini? Balasan bagi orang-orang kafir, balasan orang beriman, itu selalu itu. Ya, selalu. Bisa paham ini? Bisa paham ya? Supaya itu tadi, roja, khauf, rogbah, rohbah. Ini selalu ada. Kita tidak katakan harus 50%, tapi harus selalu ada. Nah, kita sudah sebutkan ya beberapa kali, ya, kondisi-kondisi ketika, ya, kapan roja lebih dominan, kapan khauf lebih dominan. Ya, seperti kita sekarang, kita lagi sehat, alhamdulillah walafiat. Paham ini? Apa yang dominan? Khauf. Karena kalau orang sehat bisa dia lakukan semua. Ya, bisa video call, bisa dengar ini, bisa download ini, bisa nonton ini. Orang sehat. Jangan jadi khaufnya dominan. Bisa ke pinggir kanal sembunyi. Ya, atau ke pinggir dalam, ya, bukan pinggir kanal sembunyi. Ya, dan seterusnya. Ini khaufnya diperbesar. Ya, tetap ada roja. Tapi sebaliknya, kalau sakit, kalau sakit, rojaknya diperbesar. Ya, rojaknya kepada Allah, kesembuhan dari Allah, ya, paham ini? Ampunan dosa, ya, la ba'sa tahurun, insyaallah, ya, enggak, supaya besar hatinya, cepat sembuh dia. Bisa paham ya? Nah, ini dia bentuk-bentuk, ya. Jadi kita tidak katakan 50-50, ya, 50% tidak. Ya, tapi harus selalu ada. Ya, berbarengan. Bisa paham ini? Taib. Yaslaunaha yaumaddin. Mereka akan rasakan panasnya, ya, nanti pada hari kiamat. Yusibuhum lahabuha yaumal jaza. Yang mana lahapnya itu, panasnya itu akan menimpa mereka nanti pada hari al jaza, itu pada hari kiamat. Bisa paham ini? Dan apa siksaan yang paling ringan di dalam neraka? Ya, siksaan yang ditimpakan kepada Abu Thalib. Apa itu? Dikasih terompa dari api neraka, kemudian mendidih otaknya. Ya, jadi kalau antum pernah kena panas, ya, knalpot, ya, betisnya antum tertempel ke knalpot, atau antum pernah, ya, kena panas di tangan dan seterusnya, itu api dunia. Ya, nanti kena atau tersentuh baru berbekas, baru melepuh. Di sana belum lagi menyentuh, sudah mendidih otak. Bisa paham ini? Itu yang paling ringan. Ini yaslaunaha yaumaddin. Apalagi orang-orang kafir, orang-orang munafik. Mereka bukan 1 hari 2 hari, 1 bulan 2 bulan, 1 tahun 2 tahun, tapi kekal di dalamnya selama-lamanya. Na'udzubillah. Ya. Jadi tugas kita adalah bertahan, istiqomah di atas tauhid, di atas keislaman, keimanan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kapan antum lepas? Dan syaitan itu target utamanya, ya. Seberapa kali, ya, di masyayikh, ya. Ya, jerat-jerat syaitan yang paling pertama adalah bagaimana kita jatuh kepada kesyirikan, kekufuran. Itu paling dia senang. Target utamanya itu nomor 1, number 1 itu. Ya, itu prioritas utama. Bagaimana si anu ini semua ini santri RBA kafir, musyrik. Ya, nanti dia tidak bisa karena mungkin mereka sudah belajar salah satu usul, kitab tauhid, belajar akidah, tauhid dan seterusnya, turun dia dosa-dosa besar. Sabtu ada HP di sana. Ya. Paham ini? Atau bid'ah dulu, ya, bid'ah dulu. Ya. Paham ini? Sebaran nonton YouTube, dengar dai-dai, ya, fitnah, ya, mengajarkan bid'ah, dia terpengaruh. Enggak bisa
Karena dia yang kenal sunnah turun al-kabair dan seterusnya. Bisa paham ini? Nah, kapan kita tidak jaga ini tadi? Innal fujara la fi jahim yaslaunaha yaumaddin. Dan nanti mereka tidak bisa lari, tidak bisa keluar. Wa ma hum anha bighaibin. Dan mereka itu tidak bisa gaib dari neraka tersebut, neraka jahim tersebut. Perhatikan apa tafsirnya? Wa ma hum an adabi jahannam bighaibin la bi khuruj wa la bi maut. Mereka tidak bisa gaib, tidak bisa lepas dari adab jahannam, entah dengan keluar dari neraka itu atau dengan mati. Coba orang kalau sudah masuk neraka, paham ini? Kalau misalnya dia masih ada keimanan dalam hatinya selama dalam masa ya adab ya sampai batas yang ditentukan oleh Allah, dia tidak bisa keluar kan? Nanti selesai baru dia keluar masuk surga. Kalau masih ada keimanan. Bisa paham ini? Loh, kalau tidak ada keimanan, kafir total, apa yang terjadi? Tinggal selama-lamanya dalam neraka. Bisa paham ini? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Kekal dalam neraka. Na'udzubillah. Coba antum bayangkan itu. Jadi model-model seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, na'udzubillah. Coba antum merenung sejenak. Ya. Kita kena api saja ya. Kenal pot panas di betis. Itu bekasnya sampai sekarang mungkin masih coklat ya. Ya. Itu melepuhnya itu berhari-hari. Paham ini? Baru sembuh sedikit kita mandi. Ayo coba luka bakar. Kalau kena air, kena sabun, ya lumayan lah. Ya basah lagi. Coba itu saja itu kita bawa luka kecil. Ya cuma kenal pot di betis. Ada yang belum dapat cap? Ada? Ya sudah ada capnya semua. Ya, itu biasa tak 2 tak 3 ya biasa. Paham ini? Itu cuma luka bakar sedikit tingkat sekian, ya tingkat paling rendah mungkin. Itu sudah susah sekali. Ya, karena berair, bernanah dan seterusnya. Bagaimana lagi kalau satu tubuh kita dibakar? Na'udzubillah. Bisa dipahami ini? Dan kita tidak akan bisa selamat. Beda kenal pot ya. Kalau kita jaga diri, insya Allah. Ya, paham ini? Kita jaga-jaga terus ya. Kalau orang parkir apa ini kita jaga, bisa kita selamat, bisa kita lari. Ya, bisa kita jaga diri. Lalu kalau di dalam neraka mau lari kemana? Mau lari kemana? Tidak ada bisa lari. Paham ini? Terus tidak juga bisa gaib dalam arti apa? Mati. Ada orang mati dalam neraka? Ada orang mati dalam neraka? Tsumma la yamutu fiha wala yahya. Ya. Apa maksudnya la yamutu fiha wala yahya? La yamutu fiha memang tidak mati. Buktinya apa? Dia rasa itu ada. Bahkan setiap kullama nadiyat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Nah, kita kan gosong. Hangus. Diganti lagi kulit yang baru. Begitu terus. Ya, fadhuku falan nazilakum illa adab. Dirasa terus. Tidak mati. Ya, kalau orang mati, dia tidak rasa kan? Coba lihat orang meninggal. Antum biar apa? Dia tidak rasa, dia sudah meninggal. Dan di neraka tidak ada orang mati. Wala yahya, tidak juga hidup. Karena hidup setengah mati. Maksudnya tidak hidup sempurna, dia setengah mati. Ya, coba bayangkan itu. Jadi tidak ada istilah dia gaib dalam arti apa? Keluar atau mati. Ya, dia akan terus merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Tahukah kamu apa itu yaumuddin? Ya. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian tahukah kamu apa itu yaumuddin? Ai wa ma adraka ma 'azamatu yaumil hisab. Tsumma ma adraka ma 'azamatu yaumil hisab. Apa yang membuat kamu tahu tentang keagungan ya hari hisab, yaumuddin, yaumul hisab.
yaitu yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Hari di mana tidak ada satu jiwa pun yang bisa memberikan manfaat kepada jiwa yang lain pun, siapapun dia, dengan manfaat apapun, kebaikan apapun. Siapa ini? Coba lihat ini, ada berapa nakirah situ? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Ayo, coba hitung. Berapa nakirah situ? 3 nakirah. Dalam susunan apa? Penafian. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa memberikan manfaat. Siapapun dia. Syafaat saja itu nanti bisa ketika Allah izinkan. Jadi tidak ada yang bisa. Li nafsin, kepada siapapun juga. Bahkan walaupun itu orang tuanya, ayah ibunya, saudara-saudaranya, kakek neneknya. Syai'an, dalam bentuk manfaat apapun, sekecil apapun, tidak. Jadi 3 nakirahnya. Ya. Ini maknanya luar biasa. Ya. Oh, saya keturunan Nabi. Keturunan Nabi, omnya Nabi saja kekal dalam neraka. Ya. Apa dipakai keturunan Nabi? Hah? Omnya Nabi, siapa yang lainnya? Abu Lahab. Paham ini? Siapa itu Abu Lahab? Omnya Nabi, sama Abu Thalib, saudaranya. Tidak hafal ini. Aduh, repot. Ya. Tidak kenal ke Abu Lahab? Hah? Ya. Semangat belajar, baca-baca, rajin membaca. Paham ini? Baik. Jadi tidak ada bisa memberikan manfaat kepada siapapun juga, dalam bentuk apapun juga, manfaat apapun juga. Ini nakirah, 3 nakirah. Berarti kan tafsirnya, yaumal hisab la yaqdiru ahadun ala naf'i ahadin. Coba lihat. Tidak ada seorang pun yang mampu memberikan manfaat kepada siapapun juga, dalam bentuk apapun. Ya. Dalam bentuk apapun. Tidak ada bisa. Apalagi sudah masuk surga, penduduk surga masuk neraka, penduduk neraka. Coba lihat di surah Al-A'raf itu. Penduduk neraka minta air. An afidhu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Minta air, kasihan. Air yang kalian biasa buang-buang itu pakai cuci tangan. Ya, air saja. Kasih kami air, atau apa yang Allah kasih rezeki. Rezeki Allah untuk kalian. Ini penduduk neraka bilang kepada penduduk surga. Apa jawaban penduduk surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafir. Mereka berkata, sungguhnya Allah telah mengharamkan itu berdua, itu keduanya terhadap orang-orang kafir. Tidak dikasih biar air, tidak dikasih. Tidak bisa. Manfaat apa itu? Tidak ada. Bisa paham ini? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Telah lewat di surah Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Nah, ada. Ya. Yang bermanfaat ketika kita apa? Amalan soleh kita. Yang kita lakukan ikhlas lillahi ta'ala sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa paham ini? Wal amru yawma idzin lillah, ay wal amru fi dzalikal yawm lillahi wahdahu la yaghlibuhu ghalib wa la yaqharuhu qahir wa la yunazi'uhu ahad. Dan urusan seluruhnya, alif lam situ artinya umum, seluruh urusan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala pada hari hisab. Tidak seorang pun yang bisa mengalahkan Allah, mendudukkan Allah, dan tidak ada seorang pun yang bisa yunazi'uh, ya, paham ini? Mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari situ nampak, paham ini? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Malik Yaumiddin. Ya. Malik Yaumiddin. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dunia banyak orang, ya luar biasa.
Ya, mengatakan Allah punya anak, ya Allah begini, kurang ajar. Banyak di sini di dunia. Tapi di hari akhirat tidak ada sudah. Orang sudah tertunduk, sudah paham nih. Ini orang kafir sudah, oh tunggu, hancur kita ini. Ya, paham ini. Di dunia saja lihat penjahat, kalau sudah ada polisi ya selesai. Ya, kalau di Borgol sudah tunggu ya di dalam nanti. Ya itu di dunia saja begitu. Apalagi nanti pada hari kiamat. Mereka tahu betul posisi dirinya, Pak. Di posisi apa? Ya, apa yang mereka telah lakukan di dunia. Ketika di hari kiamat nanti, subhanallah. Ya, penyesalan, kesedihan, ya paham ini, kegalauan dan seterusnya ini. Ya, mereka sudah belum lagi masuk neraka ya, baru dibangkitkan sudah berat. Ya, paham ini, dihisab. Kemudian ujungnya adalah neraka jahanam. Ya, jadi mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, masih memberikan kepada kita umur, kita bisa kembali kepadanya dengan bertobat, beristighfar, sudah. Ya, ingat ya. Batas kita hanya sampai al-maut, sampai kematian. Kalau kita sudah meninggal, kita sudah mulai berjalan. Ya, dan tidak ada yang tahu kapan ajalnya. Ya, paham ini? Bisa paham ini? Tidak ada yang tahu kapan ajalnya, maka segera kembali kepada Allah, bertobat. Sudah ada yang ngajak lakukan ini, lakukan itu, sudah tinggalkan. Ya, paham ini? Jangan sampai kita su'ul khatimah. Paham ini? Ya, tinggalkan. Ada yang ngajak begini, aneh-aneh, ya, lakukan dosa, maksiat, begitu, tinggalkan. Sudah, ini sudah bukan waktunya kita bermain-main, ya, tertipu. Ya, itu baca ayat, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim dan seterusnya. Paham ini? Ini kita anak-anak muda, kuat-kuatnya ini, sehat-sehatnya ya. Ya, sob. Tunggu ini sebentar zuhur, langsung ambil kabel, ya. Paham ini? Itu harus direm. Ya, ingat ayat-ayat yang sudah kita baca, yang sudah kita pelajari. Apa yang kita dapat dari dosa dan maksiat? Kelemahan, gundah gulana, ya, pikiran kacau, hafalan tidak masuk-masuk. Ada, berkah hilang. Ya, berkah ilmu hilang, berkah waktu hilang. Itu aja. Itu putar-putar. Jadi nak dirasa setahun pulang tidak ada didapat. Karena itu. Ya. Ya sudah, kita kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa paham ini? Bisa paham ya? Dan antum yang tahu diri antum ya? Paham ini? Antum yang tahu diri antum, tahu luar dalam. Ini maksiat ini yang saya lakukan, sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Ya, dengan HP, dengan ini, dengan perempuan, dengan apa? Antum yang tahu. Paham ini? Baik. Ini insyaallah cukup. Nanti besok kita baca surah Al-Mutaffifin. Ya, kalau yang baca persiapan, kita insyaallah satu pertemuan kita baca surah Al-Mutaffifin. Mana besok siap? Ya, satu surah ya, selesai ya. Besok. Ya, jadi dibaca memang tafsirnya, baca yang mau baca juga besok surahnya. Insyaallah kita selesaikan satu pertemuan. Ya, sarallah. Sekian subhanallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.